Selamat siang, kelompok kami akan menjelaskan database yang kami gunakan, yaitu Amazon DynamoDB. Ada Geran Enrico Hia dengan NIM 825220147, lalu ada Jansen 825220032, dan yang terakhir ada Ziko Okto Zeus Tan dengan 825220079. Jadi sejarahnya, DynamoDB ini 2004 pertama kali dirancang untuk e-commerce Amazon sebagai pelopor database NoSQL. Jadi awalnya DynamoDB ini diciptakan karena adanya keterbatasan saat menggunakan database relasional, database SQL biasa, sehingga Amazon mencetuskan untuk membuat database NoSQL ini. Dan pada 2004 ini, Amazon DynamoDB ini hanya digunakan secara eksklusif oleh Amazon. Lalu pada tahun 2012, AWS merilis Amazon DynamoDB ke publik sebagai database NoSQL berbasis cloud. Dan sejak 2015 sampai dengan sekarang, DynamoDB telah terus berkembang, terutama secara fitur dan berbagai fungsi yang ada di DynamoDB. Dan hingga saat ini DynamoDB sudah digunakan oleh beberapa perusahaan besar seperti Disney Plus, Warner Bros, Viacom CBS, Netflix, A&E Networks, dan Formula One Group. Berikutnya adalah requirements yang digunakan untuk DynamoDB ini, karena dia berbasis cloud. Jadi dia ini bisa requirement-nya bukan ke hardware tapi lebih ke OS atau operating system. Nah, di sini ada Linux dan Windows sebagai OS utama yang digunakan oleh DynamoDB. Kalau Linux ini contohnya ada Amazon Linux 2023, lalu ada Amazon Linux 2, lalu ada CentOS di versi 8 dan beberapa versi 7. Kemudian ada Red Hat Enterprise Linux. Kemudian untuk Windows itu dia bisa berjalan di Windows Server 2016, 2012, dan 2019. Oke, di sini ada keunggulan dari Amazon DynamoDB. Yang pertama itu adalah high performance. Ya, Amazon DynamoDB ini dikenal dengan latency yang sangat rendah. Bahkan meskipun data dalam jumlah besar, bisa tetap latensinya rendah ya. Yang kedua ada auto scaling, yaitu kapasitas throughout, read atau write bisa otomatis menyesuaikan beban kerja. Yang ketiga ada highly available and durable, data yang direplikasi otomatis di beberapa availability zone atau AZ dalam region Amazon Web Service. Yang keempat ada integrasi dengan ekosistem AWS. Jadi DynamoDB ini mudah digunakan bersama layanan-layanan AWS lainnya seperti Lambda, API Gateway, S3, CloudWatch, Glue, dan sebagainya. Yang kelima ada serverless ready. Jadi Amazon DynamoDB ini bisa dipakai dengan model on demand. Bayar hanya saat query dijalankan. Yang keenam yaitu ada global tables, replikasi data lintas region untuk aplikasi global dengan latensi rendah. Nah, berikut adalah 10 fitur yang ada di Amazon DynamoDB. Yang pertama adalah key value dan document store. Itu untuk menyimpan data dalam bentuk key value atau JSON. Yang kedua ada partition and sort key. Primary key-nya fleksibel untuk struktur data. Yang ketiga ada secondary index, GSI, and LSI, query data selain dari primary key. Yang keempat ada DAX, akselerasi query baca sangat cepat. Yang kelima ada streams, ini untuk mencatat perubahan data secara real time. Yang keenam ada transaction atau ACID, operasi atomik dan konsisten. Yang ketujuh ada TTL atau time to life, untuk menghapus data secara otomatis pada waktu tertentu. Yang ke-8 ada backup dan restore, itu untuk backup instan dan recovery hingga 35 hari. Yang ke-9 ada global table, yaitu replikasi lintas region untuk aplikasi global. Dan yang ke-10 ada IAM integration, itu untuk akses aman dan kontrol per tabel atau item. Selanjutnya ada sesi live code. Kali ini kita menggunakan fitur GSI dan LSI pada DynamoDB.
GSI itu Global Secondary Index. Yang pertama kita akan melakukan fitur pertama dulu, yaitu GSI. Kita pertama langsung create table terlebih dahulu. Nah, ini adalah bentuk table dari GSI. Selanjutnya kita langsung memasukkan data menggunakan query put item. Nah, datanya sudah masuk. Sekarang kita akan cari semua produk dan kategori rokok. Kita memasukkan query. Nah, maka yang keluar di sini adalah pada tabel ini adalah semua item dari kategori rokok, mulai Marlboro dan juga rokok yang lainnya. Nah, perbedaan ini GSI itu kita bisa melakukan query berdasarkan kategori karena atribut bukan primary key, tetapi dengan menambahkan GSI bernama kategori index, kita bisa mencari semua produk dalam kategori tertentu, mirip seperti perintah dari SQL. Nah, sekarang kita akan melakukan ini fitur yang LSI. GSI ini lebih fleksibel. Kita drop table terlebih dahulu. Table yang berhasil di drop. Sekarang kita akan mencoba fitur LSI dengan membuat table terlebih dahulu. Nah, ini merupakan dari table dari LSI. Bedanya LS ini memerlukan partition key-nya. Harus menggunakan partition key. Sedangkan GSI tidak perlu. Dan kita masukkan itemnya terlebih dahulu. Nah, data sudah masuk. Sekarang kita akan memanggil semua order customer ID C001 yang diurutkan berdasarkan amount. Nah, ini merupakan hasil dari tabelnya yang diurutkan dari amount-nya. Mulai dari 12.000 dan juga 20.000 dan sampai ke paling tinggi. Dari terendah sampai tertinggi. Sekarang kita akan ambil semua order customer ID berdasarkan amount antara 15.000 sampai 50.000. Nah, ini merupakan listnya dari 15 sampai 50.000. Nah, kesimpulannya adalah LSI atau Local Secondary Index dan GSI Global Secondary Index sama-sama dipakai untuk mempermudah pencarian data di DynamoDB. Tapi cara kerjanya itu beda. LSI harus dibuat sejak awal saat tabelnya dibuat, karena dia harus ada precision key. Dan selalu menggunakan kunci utama, ya ini, precision key, dengan tabel utama. Hanya saja kita bisa namakan short key lain untuk menyaring atau mengurutkan data, sehingga cocok kalau masih tetap mengacu pada kunci utama, tapi ingin opsi pencarian tambahan. Sementara GSI lebih fleksibel karena bisa dibuat kapan aja, dan boleh menggunakan kunci berbeda dari tabel utama. Jadi kita bisa query data atau atribut aja. Bedanya LSI hasilnya baca selalu konsisten atau real time, sedangkan GSI kadang butuh waktu sedikit agar datanya ikut terupdate. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.